Nama saya Anwar Ya, dari mana? dari Blora. Apa aja sih yang bikin kita pengen nyerah, pengen pulang? Peraturan apa sih yang bener-bener kayak nyebelin gitu di asrama tuh? Apa sih gitu? Ya soal ketepatan waktu dan disiplin sih. Itu sih ya. Nah, itu sangat penting sekali lah. Intinya untuk teman-teman tetap semangat dan jangan lupa ingatlah tujuan kita ke Jepang itu apa. Jangan menyerah gitu saja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada ya guys ya. Kembali lagi bersama aku di sini ya guys ya, Aojak di channel yang penuh suka duka ini teman-teman. Jadi hari ini aku lagi berada di pantai teman-teman. Dan bisa kalian lihat di sini nggak ada siapa-siapa teman-teman ya. Tapi sebenarnya aku nggak sendirian teman-teman. Kali ini kita kedatangan kawan baru, rekan baru teman-teman ya. Ini adalah junior aku teman-teman. Woi sini woi. Asik. Kenalan dulu lah. Nama saya Anwar Ya, dari mana? dari Blora, Blora itu di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Bos. Nih, Umur berapa, Mas? umur 18 tahun. Bohong. Untuk Untuk Jadi ini dia guys ya. Yang aku jelasin sebelumnya kan aku pernah cerita bahwasanya bakal kedatangan junior baru gitu kan, kohai baru, rekan kerja baru. Nah, ini salah satunya Mas Anwar nih. Ini kita hampir Salam mirip kenal. nih. Pokoknya hampir mirip karena dia juga suka Persib, aku suka Chelsea, dia juga suka futsal. Nggak tahu, ada kemiripan aja. Hari ini kita berkesempatan bakalan bikin podcast. Di video kali ini kita bakalan tanya-tanya seputar kerja di Jepang seperti apa. Oke? Let's go. Let's go. Oke guys, sebelumnya aku mau nunjukin dulu suasana pantai di Miyazaki bersama Brother Anwar kita ya guys ya. Oke. Suasana di Miyazaki sore hari Oke. seperti apa? Guys, jadi hari ini mungkin aku bakalan serahin mic ini ke Anwar biar ngomong. Silakan Anwar, dipandu Anwar. Ayo kita mulai dari sini. Kita jalan-jalan. Perjalanan berapa lama Mas? Perjalanan hampir 1 jam. Wah, pakai Pakai sepeda. gimana, mantap. Mantap. Suasananya. Itu bawa pep dari rumah Mas? Enggak, ini dari Senpai. Oh, dari Senpa. Senpai baik sekali. Ada kita ngobrol-ngobrol sambil duduk. Soalnya capek bos, sambil duduk. Oke guys, jadi kita sudah berada di sini sambil ngopi bersama Mas Anwar pokoknya mah ya guys ya. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa kopi paspornya. Aku mau sedikit nanya-nanya ke Mas Anwar. Kita panggilnya Bro Anwar lah biar lebih akrab ya guys ya. Udah akrab, terima kasih. Mungkin di antara teman-teman yang lainnya aku lebih dekat sama dia karena sebelumnya dia sering ngabarin aku gitu kan ya. Mungkin dari 2 bulan 3 bulan yang lalu ya. Nah, Sering ngabarin. Jadi ya udah lumayan cukup kenal juga gitu kan. Aku mau nanya, proses dari awal sampai bisa ke Jepang ini berapa lama kalau Mas Anwar sendiri? jadi paling kurang lebih 1 tahun. 1 tahun itu dimulai langsung dari lulus sekolah atau Lulus sekolah sempat di rumah itu 2 bulan. terus 2 bulan terus ada pendaftaran di JIK ya? lewat PKK sekolah. Terus daftar. Terus gang seminggu lah. Itu ada panggilan MCU. Oh, berarti sama prosesnya kayak aku berarti ikut di sekolah ya? Nah, sekolah. Oh. Jadi kita ini guys satu LPK. Jadi kita dari LPK JAEK gitu kan ya. Jadi kalau di JAEK itu kita seleksinya lewat sekolah gitu ya Mas ya? Kita juga sama berarti. Ada juga yang langsung ke PT-nya. Oh, berarti bisa juga langsung daftar ke LPK-nya langsung gitu kan untuk melakukan seleksi ya. Berarti waktu itu seleksi lolos, Lolos. wawancara lolos. Wawancara lolos. Nah, dari lolosnya wawancara tersebut ke MCU itu berapa lama? Seminggu. Seminggu. Nah, seminggu langsung dapat hasil MCU. MCU. Oh, cepet banget guys. Beda dengan aku, waktu itu aku sekitar 4 bulan mungkin. 4 bulan. Karena waktu itu masih sekolah, posisi pas seleksi. Berarti Mas udah lulus, Nah, baru daftar. baru daftar. Lumayan cepet ya guys ya, dari seleksi ke apa? Dari lolos seleksi ke MCU. Habis MCU lulus, terus nunggu berapa lama? MCU itu sempat tunda 2 bulan. Ditunda. Nah, karena berat badan belum ideal. Nah, ini banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman. Kayak idealnya berapa sih gitu?
idealnya itu sesuai tinggi badan. Nah, waktu itu Mas berapa? Waktu itu saya 88, tinggi badan 172. Jadi harus turunin ke 72 kilo. Dan Oh, itu sempat tunda 2 bulan. jadi harus turunin berat badan dulu. Iya. Guys. Jadi berat badan juga ngaruh ternyata. Harus di MCU sih. Ngaruh di MCU. Nah, terus abis itu baru bisa diproses. Ya. Habis itu langsung ke Pramita Jogja, Pramita Jogja untuk MCU. MCU lagi. Nah, itu pengumumannya kurang lebih nggak ada sebulan sih, Oh, sebulan? nggak ada. Cepat MCU berarti. Desember, Januari udah peladas. Wah, cepet banget ya? Ya, Berarti cepet banget guys prosesnya. Habis di Platnas berarti bulan Januari, Februari. Maret selesai peladas, Hmm. terus di rumah nunggu 3 bulan. Di rumah nunggu 3 bulan, 4 bulan lah. Oh. Terus ke CSPK. Oh, berarti pas saya SPK di bulan Juli. Juli. Nah, Juli. Jadi guys ya, kalau di JIK itu memang kita proses lamanya tuh setelah di Platnas ya Mas ya. Nah, nunggu job lah. Nunggu job gitu kan. Jadi kita pelatihan dasar dulu selama 2 bulan, habis itu nunggu job ya Mas ya. Nah, tergantung dapat jobnya itu lama atau cepat. Oh. Nah, kalau Mas tergantung atau termasuk yang cepat atau yang lambat? Ya, cepat kayaknya sih. Ah, ya lumayan cepat ya. Nah, Nah, berarti selama nunggu itu dari Platnas ke pelatihan lanjutan itu ngapain tuh? itu kita diberi tugas online. Beri tugas online. Nah, suruh ngerjain lah. Jadi nggak kerja dulu ya, nggak sempat kerja. Enggak kerja dulu. Jadi Mas Anwar ini kan dia 18 tahun teman-teman. 18 tahun kan? Ya. Belum 19 kan? 18 tahun loh, udah ke Jepang. Keren gak coba? Lulus sekolah langsung kerja di Jepang. Nah ini Sebenarnya untuk kerja ke Jepang itu kita cepet ya Mas ya? Ya. Paling setahun lah ya proses Setahun. gitu. Nggak begitu lama. Cuman karena ya tahu sendiri lah tahun kebelakang kan corona. Gitu. Jadi kita menunggu lama gitu kan. Kalau sekarang sih mungkin cepet ya Mas ya. Ini kebetulan banget kita perusahaan sama Ya. gitu kan. Jadi wah, jadi ada temen konten guys sekarang kita guys ya. Aku mau nanya sekarang. Tantangan yang paling berat, yang paling nyebelin, yang paling bikin pengen nyerah di pas proses ke Jepang ini. Itu sih yang paling orang-orang pengen tahu. Kalau tantangan sih kayak asrama, tinggal di asrama gitu kan. Sebelumnya belum pernah tinggal kan. Kayak peraturannya gitu belum terbiasa. Sempat di Jogja pelatihan dasar itu sempat mau nyerah lah seminggu pertama itu. Iya. Tapi ingat kembali tujuan ke Jepang kan. Iya. Nah itu saya ingat kembali terus ya jalanin lah. Akhirnya kuat. Berarti di 1 minggu pertama itu pengen udah pulang ya? Pengen pulang banget. Sama kita sumpah. rasanya ya. Nah sekarang gini, coba Mas spill dong. Apa aja sih yang bikin kita pengen nyerah, pengen pulang? Peraturan apa sih yang bener-bener kayak nyebelin gitu di asrama tuh? Apa sih? Ya soal ketepatan waktu dan disiplin sih. Itu sih ya. Nah, itu sangat penting sekali lah. Soalnya karena kita kan biasa di rumah kan nggak ada Nah, nggak ada aturan, aturan. bebas gitu bangun kan. bangun tidur pun siang gitu kan. Kalau di pelatihan kan harus jam segini udah bangun. Iya ya. Udah terjadwal lah pokoknya kegiatan sehari-hari itu. Berarti di 1 minggu awal Ah. sempat mau nyerah, Tapi karena ingat tujuan awal ya, Nah, pengen ke Jepang. pengen ke itu Jepang apa? kuat gitu kan. Nggak mau lah ya kayak kita udah didukung, Iya. udah ada jalan proses dari seleksi MCU, masa kita nggak mudah. iya ya. masa nyerah lah gitu. Itu harus kita pikir juga teman-teman. Dan itu maksudnya di LPK tuh tantangan terberatnya di sana ketika kita di asrama. Selain itu Mas, selain peraturan-peraturan, apakah ada masalah dengan masa di Jepang? Gimana tuh Mungkin- proses belajar bahasa Jepang kan banyak Ya, juga bahasa teman-teman kan? Jepang sih. Sebelum kesini ya khawatir lah Iya. tentang bahasa. Apakah masih kurang. udah ini nggak? Udah pernah belajar nggak tuh sebelum masuk LPK? Sebelumnya kan belum sih, paling cuma hiragana sama katakana. Oh, itu penting sih ya. Nah, Di awal-awal. biar nggak apa ya. Nggak skeptis lah, Oh. nggak terlalu ini ya. Jadi buat teman-teman juga tuh, sebelum kita masuk ke LPK, sebenarnya nggak apa-apa juga teman-teman. Kita nggak belajar bahasa Jepang juga nggak apa-apa. Cuman sih saran mah ya hiragana sama katakana ya diapalin lah biar nggak terlalu kita apa ya kaku apa sih kayak nggak tahu nggak apa-apa banget gitu. Nah, Karena nanti di LPK tuh ya susah lah gitu kelanjutannya gitu ya. Berarti tantangan terberat pas di asrama sih. di asrama harus Yang- kuat mental lah. Pokoknya satu itu Tuh. mental. Karena
ya di LPK ini apa ya, disiplinnya sangat kuat ya Mas ya. Sangat kuat. Benar-benar kayak kita ditekan waktu, disiplin, terus juga nggak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran ya kan. Karena kita melakukan pelanggaran tuh kita bakal dapat hukuman juga. Itu sih. Soalnya kan kita juga mau kerja ke Jepang. Kan dunia Jepang kan beda sama Indonesia. Iya benar. Jepang kan kenal disiplin waktu, jam jam ngaret kan nggak ada di Nggak Jepang. ada di Jepang. Jadi Itu sih. kita dilatih di asrama. Ya sih. Emang itu sih sebenarnya tujuan LPK ya kan. Ah. Tujuan dari LPK itu sebenarnya bagus untuk kita benar-benar tahan banting kan setelah di Jepang. Jangan sampai ya apa ya, pihak LPK nggak mau lah tiba-tiba ngeberangkatin kita tanpa kita ditempa dulu kan. Iya. Karena bener teman-teman, kerja di Jepang itu nggak semudah yang kita bayangkan juga kan. Ya kan? Saya juga ngerasain. Tuh, coba sekarang aku nanya ya, ini Mas Anwar kan baru 1 minggu ini masuk ya Mas ya? Iya, Kerja. 1 minggu1 minggu. masuk kerja nih, gimana perasaannya? Aku pengen tanya. Capek lah. Capek? Eh, Capek karena mungkin baru kerja kan, Ah. dan juga belum terbiasa. Kemudian soal bahasa sama orang Jepang, apakah ada masalah? Apa kira-kira ngerti nggak tuh seminggu ini? Itu nggak ngerti sama sekali. Tuh, nggak ngerti sama sekali teman-teman. Jadi Masih dibantu dengan senpai lah. eh, Satu lain kan ada senpai gitu. Jadi diterjemahin. nah guys ya, jadi sama seperti yang aku alami dulu pas di awal masuk kerja, Mas Anwar juga sama ngalamin. Jadi pertama kali kita masuk perusahaan, ya kita nggak ngerti ya apa yang orang Jepang omongin gitu. Meskipun kita sudah belajar kan, tapi alhamdulillahnya di sini tuh ada senpainya gitu. Dan kebetulan nih Mas Anwar, ya kerjanya nggak beda jauh lah dengan lain aku ya kan, nggak beda jauh. Dan juga senpai-senpainya baik semua, Alhamdulillah. ya kan? Iya. Ada Mas Agin, ada Mas Edi gitu. Jadi kita awal-awal tuh teman-teman nggak ngerasa susah tuh karena ada senpai dari Indonesia. Jadi itu yang membantu kan. Iya, sangat membantu. Yang susah tuh kalau kita nggak ada senpai. Itu yang harus pokoknya. Jadi teman-teman yang ada senpainya tuh bersyukur pokoknya mah. Karena masih ada yang ngarah-ngarahin. Nah sekarang aku menanya nih, jujur, kira-kira nyesel nggak nih masuk ke perusahaan ini dan gimana, enak atau enggak gitu kan di awal-awal sekarang masuk ke sini? Kalau dibilang nyesel enggak sih. Soalnya ya perusahaannya enak. Terus? Temannya senpainya pada baik semua, terus orang perusahaannya juga Baik ya. baik, humble orang. Jadi selama ini ya 1 minggu ini nggak ada tekanan sama kali kan? Gitu teman-teman. Karena Mas di sini benar-benar ya kita gitu orang-orang Indonesianya juga ya udah kayak keluarga sendiri gitu. Di sini aku juga pertama ke sini langsung dirangkul, langsung istilahnya. Ya kita udah kayak teman akrab udah lama kan. Iya. Misalnya kayak baru ketemu gitu kan, baru ini gitu. Itu teman-teman. Tapi nggak semua juga sih. Ya ada juga ya senior-senior di tempat-tempat lain yang keras, yang ini. Yang paling penting kan kitanya dulu kan. Kitanya humble, kitanya welcome. Insyaallah. Mantap berarti. Mantap. Ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini tentang target. Apakah ada target, kan Mas baru bekerja nih, umur 18 tahun. Belum ada pengalaman sama sekali lah di dunia pekerjaan. Apakah ada target gitu di Jepang, mau berapa tahun, mau pengen apa, dapat apa? Apa tuh yang menjadi tujuan? Kalau target sih ya, kalau bahasa ingin N, ngejar N lah pasti. Ngejar. Nah, biar Ngejar bisa JLPT. JLPT. Biar bisa kerja di Indonesia juga kan. Terus Terus ya ingin buat rumah lah buat rumah. untuk orang tua. Itu sih berarti tujuannya. Bantu perekonomian orang tua. Ini Mas Anwar ini punya berapa saudara sebelumnya? 2 saudara. Paling bawah atas. Bawah. Oh, berarti Mas Anwar ini anak kedua ya teman-teman ya. Anak kedua punya kakak. Dan tadi udah dijelasin di awal dari Blora, Jawa Tengah nih. Buat teman-teman Jawa Tengah nih, aku Jawa Barat, dia Jawa Tengah. Tapi kita best friend, ya kan? Mantap pokoknya mah. Pokoknya aku kan ini kan ngomong sama teman-teman yang mungkin sekarang yang nonton nih lagi pada berproses buat ke Jepang, terus juga ya lagi berjuang lah, punya mimpi pengen ke Jepang gitu kan. Makanya aku nanya ke Mas seputar dunia kerja di Jepang juga. Tadi udah dijelasin beberapa gitu kan. Nah, sekarang aku pengen minta apa ya, kata-kata atau support buat teman-teman semua lah dari Mas Anwar sendiri. Silakan. Intinya untuk teman-teman tetap semangat dan jangan lupa ingatlah tujuan kita ke Jepang itu apa.
jangan menyerah gitu saja. Ya intinya tetap semangat, terus belajar. Insya Allah bisa ke Jepang. Bisa sampai ya Mas ya. Ya. Mantap. Mantap. Ngopi dulu. Jangan ngomong mulu. Ngopi dulu, guys. Cheers dulu. Cheers dulu lah. Say. Karena sepertinya konten ini bisa tayang malam ini juga sepertinya, nanti kita nggak tahu ya guys ya. Kalau nggak bisa Boleh. nanti hari Minggu kita tayang. Siap. Jangan lupa guys, nanti aku kasih di deskripsi IG-nya Mas Nurul Anwar ini. Jangan lupa di-follow. Nanti jangan lupa di follow, oke? Kalian juga bisa tanya-tanya juga ke Mas Anwar tentang Jepang. Terbuka kan? Terbuka. Terbuka pokoknya. Langsung di follow aja guys ya. Gas. Brother Aing nih guys ya. Terima kasih Mas Anwar Sama-sama. untuk hari ini. Guys, jadi kita mau main bola dulu, kita mau gitar-gitaran, kita mau happy-happy. Jadi kita nanti see you next time. Mungkin selanjutnya kalau misalkan kalian suka dengan Mas Anwar, kalian bisa komen-komen, nanti kita ajak nge-vlog lagi ya guys ya. Boleh. Oke? Di next vlog kita mungkin bakal explore ke dunia belahan mana gitu kan ya. Terima kasih teman-teman buat hari ini. Mas Anwar, kata-kata Boleh. terakhir. Tetap semangat. Tetap semangat dari tadi, pokoknya Mas Anwar Semangat. tetap semangat ya. Semangat. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SCTP. Bye bye. Wah. Sumpah. Salam buat keluarga bos. Salam. Terus. Berdiri dah. Gelap mana? Kayak bisa renang.